Allah, saya tidak tahajud, padahal kurung adzan. Ya, tapi orang-orang yang biasa-biasa saja, pokoknya sholat subuh, ya, pokoknya sholat subuh, alhamdulillah, bilang gitu, seperti itu. Nah, ya, istighfar, ngaji Al-Quran juga. Ya, ngaji Al-Quran itu yang dikatakan tauhid al-kamil adalah membaca Al-Quran di tengah malam. Ya, tengah malam itu membaca Al-Quran. Di kota-kota Tarim, di Hadramut, itu masjid-masjid mereka jam 2:30 sudah banyak yang buka tadarusan wis. Jadi tadarusannya bukan nunggu maghrib, enggak, maghrib ya ada tadarusan, subuh ada tadarusan. Ya, subuh sudah ada tadarus sudah. Nah, khususnya di Masjid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya. Orang pernah tahu Habaib bangsa As-Segaf? Tahu kan Habib Syekh? Bangsanya apa? As-Segaf. As-Segaf itu adalah awal orang yang dijuluki As-Segaf adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Nah, itu. Habib Abdurrahman As-Segaf ini, Masya Allah, di masjid beliau, masjidnya namanya Masjid Segaf, Masjid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Di masjid tersebut kalau tadarus tidak pakai Al-Quran, hafalan kabeh, hafalan semua. Ya, tidak ada. Misal kita mengikut tadarusan di situ megang Al-Quran dilompati, tidak boleh. Di masjid ini tadarusnya harus pakai Al-Quran. Mudah-mudahan yang hafalkan Quran bisa cepat hatam. Ya, bukan cuma hatam itu, ya hafal temenan. Lek hatam itu kebut-kebutan iso ya. Ya, tapi hafal beneran insyaallah. Amin. Ada cerita, ya saya ceritakan masalah Hadramut sedikit ya. Ada di zaman Habib Abdurrahman Segaf itu ada seseorang ibu yang mengeluh tentang anaknya ndak iso-iso ngaji. Di ngaji no kono beler, ngaji no kono beler, ndak iso anteng, ndak bisa ngaji, gemes. Sampai dibilangi sama satu orang, Bu, anaknya sudah dingajikan di tempatnya Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman, oh kenapa? Oh wali Bu, dingajikan sana aja. Coba, anaknya katanya ndak bisa. Oh oke, coba diantar. Sampai di situ ibunya ketemu sama Habib Abdurrahman Segaf. Habib, saya mau mengajikan anak saya, mau mengajikan ini anak saya, tak ngajikan saya, tak ngajikan ma'alama sana, dah iso. Nakal anak saya. Mau tak ngajikan ke jenengan. Oh boleh. Namamu siapa? Ditanya. Namamu siapa? Nama saya Sa'ad. Namanya siapa? Sa'ad bin Ali. Ya, Sa'ad bin Ali. Ya sudah, Bu, saat ini biar tinggal di rumah saya 1 minggu atau 2 minggu. Nanti setelah itu dijemput boleh. Oh gitu ya, khair. Yang penting anak saya bisa ngaji, wis seneng aku. Ya. Tinggal di rumahnya Habib Abdurrahman Segaf. Wali. Ya, wali, bukan wali kota loh ya, wali Allah. Ya, Masya Allah. Tinggal di situ, Masya Allah. Tinggal kasurnya kata saya kali, kasurnya zikiran. Tasbih sing dicentelno muter dhewe dzikiran. Bajunya pakaian dicentel dzikiran. Ya apa iki? Rumah kok gini? Lah Habib Abdurrahman Segaf ini satu hari hataman Al-Qur'an sebanyak 8 kali. 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Kita baca kulhu 4 kali pagi hari, 44 kali malam hari wis keteteran ya. Banyak ndak istiqomah. 4 tok kulhu 4 kulhu. Keteteran. Ini hatam Al-Quran mulai awal sampai akhir. Bukan cuma kulhu 3 kali tok. Ya kan tuh kulhu 3 kali kan tak dilutsul Quran. Ya, membaca kulhu wallahu ahad 1 kali seperti baca sepertiga Al-Quran, dibaca 3 kali wis hatam. Enggak, ini Al-Quran mulai alif lam mim sampai habis. Ya, orang yang dikasih keberkahan waktu sama Allah Ta'ala subhanahu. 4 kali malam, 4 kali pagi, 4 kali malam. Tinggal di rumah itu. Satu rumah sama Al-Aidrus, sama Al-Muhdar, Habib Umar Muhdar, wah wali kabeh satu rumah. Subhanallah, 2 minggu dijemput sama ibunya, mbok dadakno anake wis dadi waliullah. Ya. Siapa dia? Sa'ad bin Ali Madhaj. Nah, pernah ada yang baca qasidah Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wajahil Mustafa farij علينا
wala nansa kamaladdini Sa'dan. Nah ini Sa'ad bin Ali Madhaj. Ini Sa'ad bin Ali Madhaj. Nah itu Sa'ad bin Ali Madhaj yang dikatakan ketika Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mau meninggal, beliau wasiat, ya, bilang, tolong kotak ini ketika saya meninggal, masukkan kotak ini ke dalam kuburan saya. Orang penasaran, kotak apa iki? Kunci surga dah. Orang bingung, kotak apa ini kok sampai suruh masukkan? Ketika meninggal dunia, orang penasaran kotak ini. Sebelum dimasukkan dibuka. Ternyata ada sandal dan ada tulisan, hada na'lu syaikhi Sa'ad bin Ali Madhaj. Ini sandalnya guruku Sa'ad bin Ali Madhaj. Itu Syekh Sa'ad. Sandalnya dimulyakno. Sandalnya gurunya dimasukkan, kepingin dimasukkan kubur. Sandalnya gurunya. Nah, kita sandalnya guru kita diincak-incak dewe. Mlebu masjid tidak urusan, jangan. Ya, tetap ihtiram. Sama guru ihtiram, sama masyayikh ini menghargai, ustadz dihargai. Sayyidina Ali sampai mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya ini adalah hambanya orang yang mengajari saya. Meskipun cuma mengajari saya satu huruf. Saya ini muridnya, sudah hambanya. Manut sama dia. Seperti itu. Ya. Ikhwani wa uladi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Tarim banyak orang-orang mulia yang mana mereka memang menjaga hatinya, menjaga segalanya. Apa yang disebutkan daripada wasiat atau nasihat selalu dikembalikan kepada dirinya. Ditambah lagi, semangat lagi. Seperti itu. Ya. Makanya dikatakan, kenapa kok ahlu Hadramut lebih manfaat di dunia? Ya, kemanfaatannya itu di mana-mana. Padahal kalau kita tahu-tahu yang ngarang-ngarang kitab dari Mesir, ya kan gitu. Ya, ulama-ulama Mesir lebih tersohor. Ulama Mesir, karangan kitab, ulama dari madhab Mesir kabeh. Kenapa kok yang manfaat di dunia ini ulama Hadramut? Karena dibilang, Imam Ibnu Hajar ditanya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya, kenapa kok ahlu Hadramut ini lebih tersohor, manfaatnya di mana-mana? Jawabannya Imam Ibnu Hajar, karena mereka ahlu Hadramut setiap ada ilmu dibarengi amal. Ilmu dibarengi amal. Terus. Seperti itu. Ya, pernah satu hari Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas diundang pertemuan ulama. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini maaf, tidak bisa ngelihat, buta. Alim tapi ulama, tapi tidak bisa ngelihat. Sana meskipun tidak bisa ngelihatnya, dia alim, belajar kena, alim. Pas ada pertemuan ulama di Mesir, beliau yang berangkat. Kumpul sama ulama satu dunia ini, kumpul. Pembahasan ini itu apa sudah? Ketika mau makan, diantar ke meja makan. Semua di meja makan kan. Namanya pertemuan ulama besar, piringnya, sendoknya, garpunya semuanya ada. Makan. Semua ulama-ulama makan pakai sendok, pakai garpu. Imam ini tok, Habib Ahmad bin Hasan pakai tangan. Diguyu sama ulama-ulama. Hadramut. Orang Hadramut. Ada sendoknya, ada garpunya, pakai sendok garpu aja. Jawaban beliau pakai alfiyah. Wa fi ikhtiyari ayyaji al muttasil wa fi ikhtiyari wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Ya, masih bisa pakai yang muttasil, yang bersambung. Ada apa pakai yang terpisah? Langsung ulama itu ngenggabe temenan. Ya. Ini contoh dalam ilmu nahwu, kalau orang boleh mengatakan dorobtu, tidak boleh mengatakan dorobana, tidak boleh. Dorobana tidak ada. Dorobtuhu, tidak boleh. Dorobtu iyahu, tidak boleh. Dalam ikhtiar ya, ikhtiar ini maksudnya bukan dalam syair. Kalau syair kadang-kadang ngepasno syairnya, ngepasno wazennya, nah, tidak masalah. Ini wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji al muttasil. Kalau bisa pakai yang muttasil, buat apa pakai yang munfasil? Langsung kabeh ulama cengeng, dekek kabeh garpune mangane tangan kabeh. Gara-gara Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Amal. Jadi bukan cuman omongan tok, bukan enggak. Amal ya mereka.
Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita di bab tentang qiyamul lail. Ya, keutamaan qiyamul lail. Ayyuhal wa minal laili fatahajjad ya. Dereng? Oh, yang sebelumnya sudah dibaca. Ij'alil hilma fir ruh itu. Oh, ya sudah, nanti tak baca di pertemuan yang berikutnya aja lah. Ya, mundur berarti. Tadi tak, makanya saya ingatnya yang situ tadi. Ingatnya saya yang tadi. Kok sampai yang sini? Ya, saya jelaskan secara ringkas saja biar cepat ya. Ya. Ayyuhal walad ij'alil himma fir ruh wal hazima fin nafas wal maut fil badan li'anna manzilaka al qabr wa ahlul maqabir yanduruna ilaika fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim. Wahai anakku, jadikanlah himmah semangatmu itu pada rohmu. Pada rohmu itu kesemangatan. Wal hazima fin nafas. Hazimah ini adalah nafsumu ancurno. Yang ancur itu nafsumu. Ya, ij'alil hazimah fin nafs. Jadikan yang hancur itu adalah nafsumu. Wal fil badan, jadikan mati itu cuman badanmu saja. Jangan sampai namamu hilang. Kan berapa banyak orang yang orangnya meninggal tapi namanya masih dikenang. Orang soleh, ulama, ya badannya tok yang meninggal tapi namanya masih dikenal. Ini seakan-akan dia masih hidup. Ya. Ya. Karena kedudukanmu, ya. Nah, la'anna manzilaka al-qabr. Karena rumahmu yang sebenarnya adalah kuburan. Sekaya apapun orang, ya, sebesar apapun rumahnya, kuburannya tetap 2 kali 1. Ya kan? Kuburannya tetap 2 kali 1. Tidak ada mau dikubur sak lapangan, tidak ada yang dikubur dewian dil dan tonggone lan lah bengi ngopi mbek sapa. Wa ahlul maqabir yang duruna ilaik. Ingat, orang yang berada sudah di dalam kuburan itu selalu memandang kita yang hidup ini dipandang, kapan nyusul, ya, kapan nyusul. Nah, seperti itu, ya. Ada satu orang, urusan kapan-kapan ini saya teringat satu pemuda ndak nikah. Ketemu orang, kapan nikah? Bentar lagi. Kalau kata orang Arab, gorib. Bentar lagi. Ketemu lagi, nikahan. Temennya, ini loh temenmu sudah nikah, kamu kapan nyusul? Bentar lagi. Ini sebentar lagi. Tanyai orang itu, tanya terus. Sampai satu hari ada jenazah meninggal, ya. Mangkel kan ini si pemuda ini takoi kapan terus nikah. Bapak-bapak yang sudah tua ini pas waktu acara jenazah didatangi, Pak kapan nyusul Pak? Gemes sih. Kapan nyusul Pak? Ilus mati koncomu Pak. Kapan nyusul? Hati-hati, bahaya. Pokok kita tahu orang mau tanya itu kudu ngerti. Jangan sembarangan. Kita lihat, ini kalau ditanyai masalah itu ndak seneng, ya jangan ditanyai lagi. Kayak orang, maaf, naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan yang sudah nikah cepat dikasih keturunan. Ada orang belum punya keturunan. Orang itu ya nikah kepingin punya anak, tapi yang ngasih anak Allah Ta'ala. Ditanya, sudah punya anak? Belum. Kapan sudah punya anak? Belum. Sudah punya anak? Teman saya sekarang tinggal di Singosari, di Malang sana. Ketika dia ditanyai terus sampai dia mangkel, Pak, tidak usah tanya lagi. Nanti kalau saya sudah punya anak, tak kabari, Pak. Tua kok terus. Saya mangkel, kesel. Iyaka wa iyaka antasila ilaihim bila zat. Hati-hati. Ya, iyaka. Nah, hati-hati. Ya, iyaka itu kalimat artinya hati-hati. Nah, seperti alaika
Alaika itu artinya harus. Ya, contoh qasidah. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan. Ya kan? Alaika bitaqwallah. Ilzam taqwallah. Jagalah. Ya, terus meneruslah. Ini iyaka. Iyaka, hati-hati. Beda sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loh ya. Ya beda loh ya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maf'ul yang ditakdim. Ya. Na'buduka wa nasta'inuka aslinya. Tapi ka-nya dimajukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Beda. Kalau di sini iyyaka, hati-hati. Antasila ilaihim bilazat. Hati-hati kamu nanti mati meninggal dunia, kamu sampai kepada mereka yang mana ahlul kubur itulah menunggu kita. Kamu tidak punya bekal, hati-hati. Karena malaikat Israel datang tanpa kabar-kabar dulu. Apalagi WA, tidak mungkin. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, hadhil ajsad qafasut tuyur. Ya, wastabadud dawab. Ya. Istabla itu bahasa istabla. Ya, wastablatud wa istablud dawab. Ya. Jasad kita ini, anggota tubuh kita ini adalah ibarat qafasut tuyur, kurungane burung. Atau istabl itu kandangnya ad-dawab, binatang yang merangkak, rumahnya, tempat ininya menyimpannya itu namanya kandang. Kalau burung namanya kurungan, kan gitu ya? Ya, kurungan. Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. In kunta minat thair al-ulwi fahina tasma'u tanina tabl irji'i. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, fatafakkar. Fatafakkar, maka fikirkanlah fi nafsika, di dalam dirimu, min ayyihima anta, kamu ini golongan yang mana, burung atau binatang yang apa namanya, dabah itu yang melatah. Ya, atau kayak kambing, sapi, kuda, kamu golongan mana, yang bisa terbang apa yang jalan? In kunta minat thair al-ulwi, kalau kamu golongan burung yang bisa terbang tinggi, maka ketika kamu mendengar tonina tabl irji'i, ya. Ya. Kalau memang kamu golongan burung yang bisa terbang tinggi, maka ketika ada panggilan apa namanya, tabl, ya, tasma'u tonina tabl irji'i, panggilan untuk balik, kembali, maksudnya pulang, mati maksudnya ya. Alla takhafu wa la tahzanu, hendaknya kamu tidak sedih, tidak takut, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang mana kalian ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali. Ya, kamu akan terbang karena kamu memiliki bekal. Seperti itu, kamu bisa terbang. Ya, terbang untuk duduk di tempat yang tinggi, fi a'ali burujil jinan. Buruj atau buruj ini apa jenis? Tower itu loh, ya, Burj Zamzam itu loh, tower, tower itu. Nah, kamu akan terbang berada di atasnya surga. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah telah mengatakan, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, Sa'dun ini termasuk salah satu yang tadi saya bilang 6 sahabat yang mendapatkan, 10 daripada sahabat yang mendapatkan surga, jaminan apa, kabar gembira surga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, arasnya Allah Ta'ala yahtaz, goncang, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, arasnya Allah Ta'ala goncang. Masya Allah. Ya.
Wal iyadu billah in kunta minad dawab as-sufla. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai kamu ini tergolong binatang yang merangkak, yang hina. Ya, kama qala ta'ala ulaika kal an'am balhum adall. Ya, mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka itu lebih hina, adallu sabila. Ya, lebih hina. Ya, lebih hina daripada binatang. Fala ta'man min intiqalika min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Janganlah kamu merasa aman. Fala ta'man min intiqalik, dari perpindahanmu dunia menuju kuburan, jangan merasa aman, jauh tenang-tenang wae. Ya, kenapa? Kamu ini pindah min zawiyatid dar, dari tempat peristirahatan, zawiyah nyantai-nyantai di dunia, ila hawiyatin nar. Kamu pindah ke tempat api atau panasnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Ruwiya Annal Hasan al-Basri rahmatullah alaih u'tiya lahu syarbata ma' barid. Sayyidina Hasan al-Basri pernah diberi air minum yang dingin. Falamma akhadal gadah, ya, ghasya alaih. Ketika beliau menerima gelas, gadah itu gelas gede itu namanya gadah. Ya, gelas yang besar itu namanya gadah. Diberi gelas dingin tadi, air yang gelas yang isinya air dingin, pingsan melan beliau. Dikasih air pingsan. Ghasya alaih, pingsan. Wasaqata min yadih, air yang tadi dipegang jatuh. Falamma afaqa qila lahu, ketika beliau sadar, ditanya beliau, ma baluka ya Aba Sa'id, wahai Imam Hasan, wahai abanya Sa'id, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa kok sampai pingsan seperti itu? Qala dzakartu umniyata ahlin nar hinina yaquluna li ahlil jannah. Saya ini teringat andai-andainya orang-orang penduduk neraka ketika mereka berkata kepada penduduk surga, ya, afidhu alaina minal ma, berikanlah kepada kami air, berikanlah kepada kami air. Padahal beliau masih hidup, Imam Hasan masih hidup, mendapatkan air ini. Ingat ucapan mereka ahli neraka di Al-Quran, ya, di Al-Quran ini, ya, bahasanya afidhu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah, berikanlah kepada kami air minum, meskipun cuma seteguk, meskipun cuma sedikit, berikanlah air kepada kami. Saya yang saat ini megang air, saya derodok pingsan. Ya, min ni'amil jannah, ya, razaqakumullah, atau berikanlah kepada kami apa-apa yang kamu ini diberi rizki oleh Allah Ta'ala daripada kenikmatan surga. Ya, surga tidak ada tandingannya. Surga adalah nikmat puncak bagi seorang hamba. Dan enak di surga itu tidak pakai ibadah lagi, tidak ada kumpul ngaji Sabtu lagi. Enak. Bilang enak ya berarti ngaji nih. Ya, subhanallah. Kesusahan-kesusahan di dunia tidak ada di akhirat. Di akhirat itu tidak pakai berat-berat ibadah, tidak ada. Ya, tidak ada berat-berat ibadah. Ya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik terus oleh Allah Ta'ala. Ya, semua karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan taufik tersebut menjadikan hamba mudah melakukan ibadah taat. Ya, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Intinya kalian yang masih nyantri di dalam pondok pesantren, kesempatan bagi kalian bisa menyempurnakan amal ibadah. Yang mungkin kalau di rumah bisa sholat jamaah, ya, kalau di rumah tidak bisa ibadah sesempurna mungkin, mau duhaan, ya tidak bisa. Kalau sudah di rumah mainnya PUBG, kan ngeten, tahu PUBG? Ya, PUBG itu yang game-game tembak-tembakan di HP itu loh. Apa aku jenenge? Ya PUBG, jadi wong-wong PUBG. Ya itu. Apa TikTokan? Ya, awas mantu idaman mau lewat. Ya seperti itu, subhanallah. Ya hati-hati, manfaatkan, pumpung masih bisa tahajud, manfaatkan. Dan caranya Nabi itu bukan Nabi itu kalau tahajud satu malam tahajud terus, enggak. Nabi itu ya ada waktunya tidur, ada yang waktunya bangun. Bahkan dikatakan setelah tahajud Nabi itu sempat tidur lagi. Seringnya seperti itu. Ketika mau subuh, Bilal jalan ke masjid, yang bangunkan Bilal, ngetuk Rasulullah dari jendelanya Rasulullah.
Ya, karena rumahnya Rasulullah kan jajar masjid, diketuk. Salat as-salah ya Rasulullah, as-salah, as-salah ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, salat. Rasulullah bangun. Dan di hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qama idza adzana subuh wan nasu naim, ya, faqad bala syaiton fi udhunih. Ya, orang yang ketika adzan subuh sudah dikumandangkan dan dia masih tidur, maka orang tersebut kupingnya jadi WC-nya setan, dikencingi sama setan. Di hadis seperti itu. Ya, orang yang adzan subuh sudah diadzankan dan dia masih tidur, maka telinganya ini dikencingi setan. Makanya dikatakan sama Imam Dhahiri, kalau di mazhabnya Imam Dhahiri dikatakan bagi orang yang sembahyang bangun subuhnya itu telat, wis adzan baru bangun, maka membasuh telinga ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada najis kencingnya setan. Seperti itu. Apa telinga kita setiap hari jadi WC-nya setan? Na'udzubillah min dzalik. Mulai sekarang yang biasanya telat bangun, bangun. Ya, bangun. Tahajud, bangun. Ya, saya membanguni teman beb tapi kasihan, kayak alah, ndak banguni berarti ndak kasihan. Kalau banguni itu berarti sayang. Ya. Biar kasihan dia capek, tidak usah dibanguni. Alah, ini tidak sayang namanya, tidak baik sama temennya. Kalau kebaikan dibanguni temennya, diajak kebaikan. Mau puasa Senin Kemis, kalau memang mampu, ya diajak. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Alaihi